Kementerian Agama Republik Indonesia telah merilis rencana perjalanan haji 2025 yang berisi jadwal pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah. Lantas kapan jemaah haji 2025 berangkat dan bagaimana persiapan penyelenggaraannya? Bergabung bersama kami petang ini ada Hasan Afandi, Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Badan Penyelenggara Haji. Saya sapa langsung Pak Hasan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Mbak Hasan, Puspa. mengenai penyelenggaraan haji yang sudah dirilis oleh Menteri Agama, Kementerian Agama, apa yang kemudian perlu publik ketahui mengenai penyelenggaraan ibadah haji kali ini? Apakah ada yang berbeda dari tahun lalu? Eh, Setidaknya ada 3 hal kalau catatan saya yang terkait dengan yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Pertama adalah kelembagaan. Untuk pertama kalinya dan pada tahun ini Presiden membentuk BP Haji, Badan Penyelenggara Haji. Yang sebelum-sebelumnya penyelenggaraan haji memang dilakukan oleh Kementerian Agama dan tahun ini Presiden menetapkan BP Haji dan ditetapkan dengan Perpres nomor 154 tahun 2024. Dan kedudukannya BP Haji tersebut setara dengan kementerian, kepala dan wakil kepalanya juga setara dengan menteri dan wakil menteri. Memang untuk tahun 2025 kami BP Haji masih belum memiliki otoritas untuk penyelenggaraan haji. Penyelenggaraan haji masih dilakukan oleh Kementerian Agama. Namun dalam perjalanannya untuk mulai dari persiapan, kami selalu diikut sertakan, mendampingi, mengawal dan mendukung proses-proses penyelenggaraan haji. Dan insya Allah nanti di tahun 2000 haji tahun 2026 kami sudah memiliki otoritas penuh untuk menjalankan penyelenggaraan haji. Kemudian hal yang kedua yang menjadi catatan kami adalah turunnya biaya haji. Kita ketahui bersama yang kemarin dibahas di awal Januari yang lalu, biaya haji diturun secara total itu turun 4 juta, namun yang biaya BP-nya itu turun sekitar 600 ribuan. Perlu kami sampaikan Mbak Puspa bahwa di dalam penetapan biaya haji itu ada beberapa istilah yang kemudian perlu diketahui oleh publik. Pertama adalah BPIH, yaitu biaya total penyelenggaraan ibadah haji tahun ini sekitar 89,4 juta. Kemudian ada BP. Nah, BP ini yang kemudian dibayarkan oleh jemaah haji. Oke. Tahun ini di angka 55,4, turun 600 ribuan dari tahun sebelumnya. Dan yang ketiga yang kemudian mungkin akan menarik dalam penyelenggaraan haji tahun ini, Kementerian Agama, pemerintah itu kemudian mengkaji proses baru yang namanya tanazul. Hari ini ditujukan untuk mengurangi kepadatan di Mina. Sehingga kita berharap pada tahun ini tidak terlalu ruwet atau tidak terlalu padat di penyelenggaraan haji di Mina. Itu Mbak Puspa, 3 hal yang kemudian membedakan dari penyelenggaraan haji tahun sebelumnya. Baik, Pak Hasan, kapan calon jemaah haji ini akan mulai diberangkatkan? Sejak kapan proses keberangkatan ini nanti akan berlangsung? Sesuai dengan rencana perjalanan haji yang dirilis oleh Kementerian Agama, jemaah haji mulai akan masuk asrama haji pada 1 Mei. Jadi kloter-kloter awal itu akan masuk di 1 Mei dan mereka mulai terbang di 2 Mei dari 13 embarkasi. 13 embarkasi mulai dari Aceh hingga kemudian Lombok. Jadi ada 13 embarkasi keberangkatan. Nah, tiap hari akan ada penerbangan terus berlanjut hingga kemudian terakhir itu di closing date-nya di tanggal 31 Mei. Jadi dari 2 Mei hingga 31 Mei itu penerbangan dan keberangkatan jemaah ke Arab Saudi. Baik. Dan saat ini Mbak Mhm. Puspa, ya, saat ini sebenarnya persiapan-persiapan yang dilakukan oleh pemerintah itu tidak mulai hanya dari sekarang, tetapi sejak bulan November, Desember itu sudah mulai sejak jemaah mulai persiapan pemeriksaan kesehatan, menyiapkan untuk proses paspornya, terus kemudian perekaman biometrik untuk proses visanya, itu sudah dimulai sejak awal. Oke. Jadi tahapan-tahapannya seperti itu. Baik, baik. Yang kemudian jadi concern masyarakat, kita tahu Indonesia ini merupakan penyumbang calon jemaah haji terbesar begitu di Tanah Suci. Bagaimana komunikasi BPIH, Badan Penyelenggara Haji, pemerintah Indonesia kepada pemerintah Arab Saudi mengenai soal Mina, fasilitas penunjang ibadah haji untuk calon jemaah haji asal Indonesia di Tanah Suci supaya lebih nyaman begitulah untuk beribadah di sana? Eh,
Pemerintah Saudi itu sebenarnya sudah memiliki timeline yang jelas tentang penyelenggaraan haji, mulai dari penyiapan, kemudian persiapan visa, keberangkatan pertamanya mulai kapan, penyelesaian kontrak dan segala macamnya. Nah, khusus dengan BP Haji, BP Haji itu juga diikut sertakan dan terlibat dalam proses-proses pembahasan, termasuk pertemuan-pertemuan pimpinan kami dengan menteri dan wakil menteri haji. Dan saat ini yang kita ketahui bersama, ketika penandatanganan MOU, BP Haji pun ikut hadir di sana, Pak Kepala dan Wakil Kepala juga ikut bersama Menteri dan Wakil Menteri serta para pejabat lainnya untuk menandatangani MOU. Memang menjadi hal yang perlu diperhatikan di dalam setiap penyelenggaraan haji, titik kritikal, titik kritisnya itu ada di masa puncak. Kami menyebutnya dengan Armusna, Arafah, Musdalifah, dan Mina, terutama titiknya di titik Mina. Mhm. Makanya pada tahun ini kami pemerintah, Kementerian Agama dan BP Haji berupaya agar pemerintah Arab Saudi memperbolehkan dan juga mendukung proses program tanazul yang kemudian kami jalankan. Kami ingin jalankan pada tahun ini sehingga kepadatan di Mina, harapannya itu kepadatan di Mina menjadi lebih berkurang. Analoginya begini, kalau misalnya jemaah-jemaah yang tinggal hotelnya atau hotelnya berdekatan dengan Jamarot, dengan Mina, mereka tidak perlu menginap di sana, tapi cukup kembalinya ke hotel saja. Dengan cara seperti itu, kepadatan di Mina menjadi berkurang. Hitungan-hitungan Kementerian Agama dan kami ada sekitar 55.000 jemaah yang bisa diikutkan program ini. Tahun lalu program yang dijalankan itu namanya Murur, ya, untuk mengurangi kepadatan Musdalifah, dan tahun ini program ini yang moga-moga bisa didukung oleh semua pihak sehingga kemudian kita tidak lagi menjumpai kepadatan yang berlebihan dan berkurangnya atau menurunnya fasilitas atau kenyamanan jemaah di Mina. Baik, Pak Hasan, menyinggung soal program Tanazul tadi, apakah ini kemudian meliputi penambahan dari petugas haji? Apa yang melatar belakangi penambahan ini kemudian? Kalau dari hitungan pemerintah Saudi, jumlah petugas itu di angka 1% dari kuota. Jadi kalau kuotanya 221.000, berarti jumlah petugasnya di angka 2.200 gitu, 2.200 petugas. Tetapi sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, jumlah petugas dari Indonesia itu berkisar di angka 4.200, 4.700 gitu. Pernah kami di angka 4.700. Mhm. Kenapa kemudian diperlukan jumlah petugas sebanyak itu? Karena kita ketahui bahwa jemaah-jemaah kita banyak juga yang lansia, disabilitas juga ada, yang memerlukan penanganan yang tidak sederhana seperti halnya kita menangani jemaah-jemaah yang non lansia atau yang tidak memerlukan kebutuhan khusus gitu. Nah, ini yang kemudian menjadi upaya dari Menteri Agama maupun Kepala Badan untuk meminta kepada pemerintah Saudi untuk memberikan tambahan kuota petugas. Baik, baik. Kita tunggu bagaimana nanti progresnya, apakah quote unquote kita bisa mendapatkan privilege untuk semakin nyaman beribadah haji dari calon jemaah haji asal Indonesia ini. Pak Hasan, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Terima Newsroom. kasih juga Mbak Puspa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.